tentang setting historisnya Krishna. Kehebatan-kehebatannya banyak, cuma silahkan kamu baca sendiri kalau tertarik. Tentang sosok yang namanya Krishna. Krishna ini tidak tampan luar biasa kayak Arjuna, tapi menarik. Ya apa ya, mungkin kamu pernah punya pengalaman lah, suka sama orang, janjane kalau dijajar yang lain dia nggak terlalu cakep, tapi ya menarik. Banyak orang suka. Kan ada orang cakep tapi rasanya hambar, biasa aja. Tapi ada tidak terlalu cakep tapi menarik. Dan itu Krishna dalam ceritanya. Meskipun kulitnya hitam, karena digambarkan kulitnya hitam. Oke. Krishna biasanya riwayat hidupnya dipilah dua, masa muda dan masa tua. Masa muda itu kalau bagi orang Hindu disebut Madhurya, sweetness. Era dia masih ABG, masih muda dan menarik banyak orang. Saya tidak tahu Madhurya ini ada hubungannya apa sama Madura. Jangan-jangan dari akar kata yang sama. Jadi Madhurya ini Krishna muda yang jadi idola perempuan-perempuan orang-orang di tempat dia tumbuh. Di satu desa namanya Vrindavan. Karena ayahnya ini dipenjara, sama ayahnya dia diselamatkan ke temannya namanya Nanda, dan yang punya istri namanya Yasoda. Dan nanti Krishna diasuh oleh Yasoda. Mulai kecil sampai remaja dia orang yang sangat menarik. Dia punya kualitas kemanusiaan yang bikin orang suka untuk dekat-dekat dia. Itu keistimewaannya. Dan setelah dia sukses mengalahkan pamannya, dia punya kerajaan sendiri namanya Dwaraka. Disitulah dimulai episode dia dewasa ketika membantu Pandawa menaklukkan Kurawa. Era itu dia punya predikat namanya Aishwarya. Bukan Aishwarya Rai loh ya. Kamu ngertimu Aishwarya Rai. Aishwarya itu artinya keagungan. Jadi ini kualitas ketuhanannya muncul. Dan nanti orang-orang akan kenal Krishna sebagian besar melalui kitab, melalui naskah yang ditulis oleh Resi Vyasa. Kalau di wayang Jawa namanya Begawan Abhyasa. Begawan Abhyasa ini tidak kalah nabinya dibandingkan Krishna. Umurnya sangat panjang. Dia lahir jauh sebelum ada Pandawa Kurawa. Dia dapat dikatakan nenek moyangnya Pandawa Kurawa. Dan meninggal setelah cerita Mahabharata selesai, di era anaknya Arjuna yang namanya Parikesit. Jadi Abhyasa ini anaknya Begawan namanya Polosoro, Begawan Palasara. Begawan Palasara yang berhubungan dengan perempuan namanya Durgandini. Durgandini ini nanti namanya berubah jadi Setyawati. Jadi Durgandini ini punya penyakit kulit yang luar biasa parah, sehingga orang deket-deket nggak mau karena baunya nggak enak. Sehingga digelari Roro Amis, karena baunya amis kalau di wayang Jawa. Nah, terus diadakan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan Durgandini, dia boleh menikahinya. Yang bisa menyembuhkan Begawan Polosoro tadi. Begawan Polosoro ini setelah menyembuhkan, kemudian kawin sebentar. Begawan kan nggak boleh kawin. Nyincipi sebentar, terus sampai lahirlah Begawan Abhyasa, Resi Vyasa. Dan Durgandini setelah sembuh nanti dinikahi oleh Santanu. Dari perkawinannya dengan Santanu inilah nanti lahirlah Pandawa dan Kurawa setelah sekitar 2 generasi. Santanu ini sebelum nikah sama Setyawati, nikahnya sama Dewi Sungai namanya Gangga. Ketika dia nikah sama Gangga, punya anak namanya Bhisma. Oke, ini ceritanya wayang semua. Jadi silahkan kamu cek sendiri di kitab Mahabharata.
Kitab Mahabharata itu ada 18 bab. Malam ini kita akan ngambil satu bab, yaitu bab 6. Bab 6 itulah nanti yang judulnya Bhisma Parwa, matinya Bhisma. Dalam bab inilah nanti ada ceramahnya Krishna pada Arjuna yang nanti dikenal sebagai Bhagavad Gita, nyanyian ketuhanan. Bhagavad Gita ini sama, jumlah babnya ada 18. Di kitab Mahabharata yang 18 bab, dia jumlahnya juga 18. Yang nanti diadaptasi di Indonesia kuno, Jawa kuno, ada kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah, dilanjutkan oleh Empu Panuluh zaman Prabu Jayabaya. Sebelum itu juga ada Kakawin namanya Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa zaman Prabu Erlangga Kahuripan. Bagi yang tertarik, silahkan dijelajahi sendiri. Malam ini kita tinggalkan bungkusnya, mukjizat-mukjizatnya, cerita-cerita dahsyatnya, kita masuk ke ajaran-ajarannya. Oke, bismillah. Semoga kita nemu sesuatu dari ajaran-ajarannya Krishna. Metodenya sama kayak minggu lalu, tak comoti sesuai moodku. Karena kalau langsung tak tulis 18 bab di sini, kamu akan puyeng. Ya, ini petikan yang sangat dikenal. Setiap kali sesi kalau di sinetronnya Mahabharata itu opening, closing, dan dalam banyak momen kalimat ini selalu disebut. Kapanpun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Bharata, untuk menyelamatkan orang soleh dan menghukum orang jahat serta menegakkan kebenaran. Aku lahir dari zaman ke zaman. Ini kalimatnya Krishna pada Arjuna. Bandingkan ini dengan beberapa hadis mungkin yang bilang bahwa setiap sekian puluh sekali, sekian dekade sekali Allah akan menurunkan utusannya. Jadi di Bhagavad Gita juga di bab 4 disebut bahwa jangan khawatir. Setiap kali ada kerusakan, kekacauan yang tidak teratasi oleh manusia sendiri, maka akan datang utusan. Oke, itu kata-katanya Krishna. Jadi kalian gak harus terlalu galau. Kita akan percaya ada Imam Mahdi juga. Kita percaya besok Nabi Isa akan turun lagi mengalahkan Dajjal. Kita percaya banyak hal yang sifatnya mesianistik. Dan memang di banyak tradisi religius, Mesias memang disebut akan datang. Jadi gak perlu galau, tapi juga gak perlu kejebak orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi Isa atau jadi Imam Mahdi. Kalau memang Nabi Isa beneran dan Imam Mahdi beneran, dunia akan mencatat sendiri, sejarah akan mengangkat mereka sendiri tanpa harus butuh pengakuan-pengakuan, baiat-baiat yang tidak perlu. Termasuk dengan Gavatar dan kawan-kawan. Beda ya Gavatar sama Avatar. Kalau Avatar itu inkarnasi Tuhan, kalau Gavatar itu adanya di TV-TV. Oke, kita lihat key pointnya Bhagavad Gita. Ini saya ambil, kita siapkan mental dulu, ada beberapa key point. Yang pertama, Bhagavad Gita, ajarannya Krishna adalah dokumen meditatif. Jadi dokumen meditatif itu, ya ini bahasa agak unik, tapi sebenarnya tidak bisa kalau cuma kamu pahami dari bunyi ayatnya. Hanya kamu paham narasinya tidak menjamin kamu paham apa yang dimaksud. Dia butuh perenungan, butuh refleksi, butuh kontemplasi. Ya termasuk hampir semua kitab suci, cara menyikapinya dia tidak bisa kalau semata-mata dari harafiahnya. Karena dia dokumen meditatif. Maka kalau kamu ngaji, sebaiknya juga renungkan.
Quran dan terjemahannya ya tidak apa-apa kalau tidak ngerti bahasa Arab, tapi jangan berhenti di terjemahan. Kamu harus mengejar maksud dan relevansinya dokumen, relevansinya ayat dengan hidupmu. Oleh karena itu butuh perenungan, butuh meditasi. Karena disitulah gunanya kitab suci. Kalau kita hari ini kan enggak, kebanyakan yang ngaji itu kan formalitas, malah cepet-cepetan. Banyak yang target, pokoknya sehari saya harus 5 juz, sehari saya harus 1 juz. Ya enggak apa-apa sih, bagus-bagus saja daripada enggak ngaji belas. Ada yang enggak ngaji belas, banyak. Ya, cuma ya naik kelas lah dikit. Kalau kemarin ngaji hanya bunyinya, besok sama artinya. Kalau besok sudah ngerti artinya, naik kelas lah dikit sama maknanya. Kalau sudah naik kelas ke maknanya, coba renungkan lagi, kira-kira relevansinya apa dengan hidupmu. Kamu bisa melakukan apa dengan ayat itu. Nah, itu namanya naik kelas. Kalau zaman dulu sampai hari ini kamu masih sibuk dengan harafiahnya, ya berarti kamu tidak naik kelas. Tidak naik kelas itu bukan berarti salah, tapi ya tidak berkembang. Jadi naik kelas lah dalam urusan ngaji, dalam urusan ibadah. Jangan sampai turun kelas loh ya malahan. Kan banyak yang turun kelas. Kemarin saya hanya ngaji aja Pak, sekarang malah ndak belas. Oh, ya bodoh wae itu jenenge turun kelas. Yang lain nggak naik kelas, kamu malah turun kelas. Oke, jadi Bhagavad Gita itu dokumen meditatif. Terus dialognya memang dialog tentang pertempuran. Cuma konotasi maknanya bisa ditarik untuk kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita ini kan juga pertempuran. Jihad kecil yang namanya perang fisik dianalogikan sebagai metafor terhadap jihad besar, perang jiwa, peperangan melawan hawa nafsu, melawan hasrat, ambisi, keserakahan, dan lain-lain. Jadi nasihat-nasihatnya Arjuna itu nasihat pada nasihatnya Krishna itu nasihat pada yang mau perang. Tapi sebenarnya itu nasihat untuk bekal hidup pertempuran kita sehari-hari. Itu yang kedua. Sama lah, kan ada hadisnya Nabi yang bilang setelah perang Badar, Nabi bilang kita kembali dari perang besar, perang kecil menuju perang besar. Itu kan metafornya di situ. Memahami Bhagavad Gita nanti juga begitu, cari relevansinya untuk pertempuranmu sendiri. Setiap orang sebenarnya punya pertempurannya masing-masing. Yang ketiga, metafor Arjuna itu bisa kamu tafsirkan sebagai manusia yang duniawi, manusia yang materi, yang ragu-ragu, yang putus asa, yang punya potensi, punya keberanian, punya potensi untuk tercerahkan. Hidup kita kan semacam ini. Kita punya keraguan, kita punya ketakutan, kita punya keputusasaan, tapi kita juga punya optimisme, punya keberanian, punya pencerahan. Semuanya masih dalam potensi. Mana potensi ini yang keluar tergantung Krishna, tergantung dimensi spiritualitas, dimensi rohaniyahmu, pikiranmu, mentalmu. Kamu punya potensi untuk sukses, punya potensi untuk kalah, punya potensi untuk putus asa, punya potensi untuk ragu-ragu, untuk tercerahkan. Tapi kamu akan jadi apa? Tergantung siapa pemandumu, siapa Krishnamu. Ya, kamu cari sendiri Krishnamu sopo. Yang kamu jadikan kiblat dalam hidupmu siapa. Makanya saya sering bilang hati-hati milih idola. Oke, idola saya Nabi Muhammad Pak, bagus. Cuma benar nggak? Jangan-jangan hanya di mulut. Yang biasanya jadi idolamu kan ya Nabi Muhammad kalau pas di masjid. Begitu
di kampus, begitu internetan, begitu nanti beda-beda. Begitu dengerin lagu dangdut, begitu macam-macam lagi kiblatnya. Jadi coba cek deh, siapa idolamu, dialah nanti pemandumu, kiblatmu. Itu metafor yang ketiga dari Bhagavad Gita. Yang keempat, mode apa sih yang ditawarkan oleh Krishna? Dia menawarkan namanya mystical activism. Mistik tasawuf, tapi yang aktif, bukan tasawuf yang keluar dari dunia uzlah, menarik diri dari kehidupan ramai. Tidak. Jadi sufi, tapi sufi yang hidup di tengah masyarakat. Kalau bahasa Jawa ada istilah topong rame. Topong rame itu di tengah keramaian kayak gini, tapi jiwamu adalah jiwa yang meditatif, jiwa yang spiritual. Itu tidak gampang. Lebih enak kamu uzlah, jauh dari masyarakat, terus wiritan, terus tafakur, muhasabah, gampang. Kalau kayak gitu siapapun bisa. Tapi di tengah keramaian kayak gini, jiwamu, jiwa yang spiritual, jiwa yang meditatif, tidak terpengaruh. Itu tidak gampang. Dan Krishna mengajarkan itu. Sambil jadi mahasiswa yang ngejar IP, yang ingin skripsinya cepat jadi, tapi jiwamu jiwa sufi. Itu susah. Oke, nanti kita lihat kayak apa mystical activism itu. Kemudian Bhagavad Gita nanti menunjukkan bahwa filsafat, tasawuf, dan ilmu termasuk praksis sosial itu tidak bisa dipisah-pisah. Manusia butuh mikir, manusia butuh laku, manusia butuh hubungan dengan yang lain, dan tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kamu jadi sufi saja dan nggak jadi makhluk sosial. Nggak bisa kamu jadi filosof saja dan nggak main perasaan, nggak main hati. Semuanya saling nyambung. Orang yang hanya akalnya saja yang main, biasanya terus jadi angkuh, arogan, merasa diri paling pintar, paling benar. Orang yang hanya mempertimbangkan dunia sosial, perasaan, kebersamaan saja, cenderung jadi konyol, altruis, mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang banyak. Orang hanya filsafat saja tanpa laku juga tidak ada gunanya, berhentinya di teori, dan seterusnya. Semuanya saling butuh, jadi satu. Terus terakhir, mystical activism itu tujuannya apa? Ya lagi-lagi puncak dari semua teori keagamaan mulai Zarathustra, Isa, termasuk Islam, itu sebenarnya hanya satu: kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi fokusnya ke situ nanti. Dari Allah kembali ke Allah, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, semua sufi mengajarkan itu. Semua ulama mengajarkan itu. Biar kita bisa safe, kembali lagi pada Allah. Kalau di Bhagavad Gita ya menyatu dengan Brahman. Itulah yang diajarkan oleh Krishna secara umum dalam Bhagavad Gita. Oke, ini ajarannya lagi tentang 3 tipe manusia. Saya tidak tahu kalian ada tipe yang mana. Katanya Krishna, manusia itu ada 3 jenis. Ada manusia malas, ada manusia aktif, ada manusia cerdas. Manusia malas itu sifatnya lamban, ya kan? Bangun tidur sudah melek, tidur lagi. Terus, ya kan? Kalau mau apa-apa, ntar aja, nanti aja. Skripsi, alah tenang aja, masih semester 7, masih separuh jatahnya. Mau, ya kan, jatahnya kan 14, jadi santai aja, besok aja, tenang aja. Pokoknya apa-apa selalu begitu. Manusia lamban. Yang lain sudah sampai mana, dia masih ada di mana.
Jadi malas. Ada manusia yang menggebu-gebu. Ya bahasanya aktif, tapi mungkin lebih tepat diartikan hiperaktif. Semangat pokoknya, tiap hari menggebu-gebu, pengen A, pengen B, pengen C. Cita-citanya apa, keinginannya apa, tidak jelas. Pokoknya tiap hari berapi-api. Ada tipe manusia kedua. Jadi yang satu malas, yang satu wah semangat. Yang ketiga ada manusia cerdas. Cerdas itu tidak sekedar pinter, tapi ngerti cara menggunakan kepinterannya. Cirinya biasanya jernih. Ada apa-apa dia mampu menganalisis. Katanya Krishna, orang yang lamban harus ditambah aktif. Dan yang aktif harus ditambah cerdas. Dari situ manusia akan jadi manusia yang utuh, sempurna. Jadi jangan cuma cerdas, tapi harus aktif. Kalau cerdas saja, pinter saja, hanya teori, cuma debat di TV, paling banter hasilnya jadi komentator. Harus cerdas tapi aktif, bisa menjalankan. Ya kayak komentator sepak bola itu. Dia pinter kalau komentari, tapi main bola sendiri ya pontang-panting dia. Teorinya bagus, tapi prakteknya dia tidak bisa. Kalau ceramah hendaki-hendaki, saudara, kita harus membereskan perasaan kita. Kalbu kita harus diwangun. Cuma ya prakteknya bodoh wae. Jangan tergoda oleh nafsu. Nafsu itu merusak. Kita harus lebih ngono, bariku rabi maneh. Oke, jadi tidak boleh hanya cerdas, harus aktif. Kaburo maktan kalau katanya Al-Quran, ngomong tok. Jangan ngomong tok, harus ada praksisnya, bukti konkretnya. Jadi, dan jangan aktif saja, juga harus reflektif, harus ditambah kejernihan. Jadi kalau kamu merasa dirimu malas, sekarang rajinlah, sekarang aktiflah. Dan kalau kamu merasa sudah aktif, cerdaslah. Kalau kamu sudah aktif dan cerdas, berarti kamu sukses jadi manusia. Itu kan nggak gampang jadi manusia itu. Kamu harus aktif dan cerdas. Kalau masih lamban, masih males, ya kamu belum jadi manusia yang benar. Ngapain Allah ngasih kamu akal, ngapain ngasih panca indera, ngapain ngasih kebebasan, wong kamu gunakan hanya untuk tidur dan nonton TV. Nggak ada gunanya. Ada banyak sekali kenikmatan Allah yang kamu dustakan. Katanya Ar-Rahman kan gitu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu dustakan itu maksudnya bukan disangkal, tapi ngapain Allah capek-capek ngasih kamu akal, capek-capek ngasih kamu hati, capek-capek macam-macam alatmu, imajinasi, intuisi, tidak pernah dipakai. Jadi manusia yang cerdas, manfaatkan semua itu untuk kehidupanmu sendiri, untuk praksis. Jadi 3 tipe manusia ini bagus untuk refleksi hidup kita. Kamu ada di level mana? Oke, nah ini terus di bagian selanjutnya Bhagavad Gita ada